Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai tanpa babi bu, mari kita simak alur film kali ini. Ini adalah lanjutan dari kisah Teach Your Lesson Part 2, yang dimana pada episode sebelumnya memperlihatkan bagaimanakah pertama kalinya Wajin yang bertugas sebagai Biro Perlindungan Hak Pendidikan berhasil berantas salah satu anak politisi yang suka semena-mena di SMA Dehan. Dikarenakan pada setiap episodenya akan berpindah-pindah sekolah, maka pembahasan alur cerita kita akan kita bagi menjadi beberapa episode. Yang belum menonton episode 1 sebelumnya, maka silakan cek di channel YouTube ini. Dan kita akan lanjut pada part kedua. Drama berfokus pada Gende, seorang siswa yang baru pindah dari STM Gun. Entah karena ia salah membaca brosur sekolah atau bagaimana. Yang jelas, STM Gun ini dikenal sebagai salah satu sekolah terburuk di negara ini. Benar saja di hari pertamanya bersekolah, Gende langsung diperas oleh murid lain. Dan sialnya harus berurusan dengan inbom, berandalan, pentolan dari kelas elektro. Demi keselamatan dirinya selama bersekolah di sana, Gendre terpaksa membayar sejumlah uang keamanan kepada Imbom. Saat pertama kali melangkah masuk ke kelas jurusan teknik otomotif, Gende disuguhi pemandangan mengerikan, yang dimana hampir seluruh murid memiliki tato di sekujur tubuh mereka. Kelas tersebut dikuasai oleh pentolan kejam bernama Songwan. Dengan arogansinya, Songwan bahkan berani mengancam sang guru untuk membuatkan salinan buku pelajaran bagi murid-murid. Jika tidak dituruti, sang guru akan dihajar di tempat itu juga. Setelah guru yang ketakutan itu pun pergi, Songwan memimpin kelas otomotif untuk melakukan tawuran massal melawan kelas elektro yang dipimpin Imbom. Di sela-sela baku hantam yang pecah itulah Gende bertemu dengan Yongju, sesama siswa lemah yang bersembunyi dari perkelahian. Yongju menjelaskan bahwa ini bukan tawuran biasa, melainkan ajang seleksi. Karena siapapun yang menang dan mendominasi pertempuran ini akan direkrut oleh Konyok, siswa tahun ketiga yang telah bergabung dengan gangster asli dan mengelola bisnis gelap beromset besar. Jika ceritanya kelas elektro berhasil menangkan tawuran tersebut, rekaman aksi mereka langsung sampai ke tangan Konyok membuat Imbom menerima pesanan singkat berisi undangan interview. Adegan lalu beralih memperlihatkan kondisi politik luar sekolah. Wajin menyadari bahwa gelombang demonstrasi dari pihak oposisi mulai marak untuk menentang keberadaan lembaga BPHP. Para pendemo menuduh BPHP menggunakan metode kuno yang hanya mengandalkan kekerasan untuk mendisiplinkan siswa. Di depan kepungan wartawan itulah Pak Menteri Pendidikan langsung pasang badan. Ia menegaskan bahwa BPHP menerapkan hukuman fisik yang terukur agar para murid yang perilakunya melampaui batas bisa kembali tunduk pada aturan hukum sekolah yang berlaku. Salah satu guru dari STM Gun yang sudah angkat tangan melihat kebobrokan murid-muridnya akhirnya meminta bantuan kepada lembaga BPHP. Namun ia sempat ragu dan tak percaya saat mengetahui hanya Wajin yang akan diutus ke sana. Ia pun mengingat bahwa sebelumnya guru olahraga di sekolah mereka yang merupakan mantan atlet judo sampai babak belur dibuat dihajar massa oleh para murid-muridnya. Menanggapi ketakutan itulah Wajin hanya melemparkan senyum khasnya dan menyuruh sang guru untuk tetap tenang saja. Kembali ke sekolah, Songwan yang kesal karena kelas otomotif kalah tawuran melampiaskan amarnya kepada Gende dan juga Yongju. Ia maksa keduanya bertarung di mana yang kalah akan dijadikan samsak hidup oleh gengnya. Karena tak ingin melihat Gende terluka, Yongju sengaja mengalah dan membiarkan dirinya babak belur dihajar oleh Songwan. Selesai pulang sekolah, Gende yang merasa berhutang budi merangkul Yongju yang kesakitan untuk pulang bersama. Keesokan harinya, hari penghakiman bagi STM Gun telah tiba. Wajin melangkah masuk ke dalam sekolah dengan penuh persiapan dan kemudian tak sengaja bertemu dengan Gende. Di sinilah rahasia besar terungkap bahwa Gende sebenarnya bukan murid biasa. Ia adalah agen rahasia yang diutus langsung oleh Pak Menteri Pendidikan untuk menjadi mata-mata BPHP. Merekam seluruh kebobrokan sekolah melalui kamera tersembunyi di kacamatanya yang ia kenakan. Wajin menyusun strategi cerdas dengan memanfaatkan status Gende. Ia mancing amarah seluruh siswa berandalan dari kelas otomotif dan elektro, lalu mengumpulkan mereka semua di dalam aula sekolah. Sesuai dugaan murid-murid yang terbiasa membangkang itu langsung mengepangnya. Tanpa membuang waktu lagi, Wajin berikan salam olahraga kepada mereka semua. Meski dikeroyok satu lawan puluhan siswa, di atas kertas Wajin dengan sangat mudah menumbangkan mereka semua satu persatu tanpa ampun.
Setelah aula dipenuhi murid yang merintih kesakitan itulah, Wajib menegaskan bahwa mulai detik ini, sistem disiplin akan diterapkan di sini. Songwan dan Imbom yang tak terima mencoba menyerang kembali. Namun mereka langsung diajar hingga bertekuk lutut. Wajid kemudian memanggil guru yang selama ini tertindas untuk kembali masuk dan mengawasi jalannya kegiatan belajar di kelas ini. Wajid berikan tugas pertama merangkum buku dalam waktu 3 menit. Karena mayoritas murid belandaran tak pernah membawa buku dan pulpen, mereka yang gagal menyelesaikan langsung menerima hukuman fisik dari Wajin. Begitu waktu habis. Songwan yang mulai muak, ia pun berteriak bahwa belajar teori tak ada gunanya bagi masa depan. Menanggapi protes tersebutlah, Wajin tersenyum dan langsung membawa seluruh murid ke bengkel untuk melakukan praktik nyata. Sembari diawasi oleh guru, Songwan dan Imbom diperintahkan untuk meriksa kampas rem mobil. Saat keduanya mengeluh tak bisa melakukannya, Wajin yang kesal langsung menyeret mereka berdua masuk ke dalam mobil. Dengan kemampuan mengemudinya yang luar biasa, Wajin melakukan aksi drift ekstrim di lapangan sekolah itu yang membuat mereka hampir mual muntah dan pingsan. Adrenalin Songwan dan Imbon terpacu hebat hingga wajah mereka pucat. Sementara murid-murid lain yang menyaksikannya justru bersorak dan memberikan tepuk tangan meriah. Pada malam harinya, Wajin mengisolasi para murid di aula sekolah agar mereka belajar secara mandiri. Memanfaatkan waktu luang, Songwan dan Imbo mencari celah untuk melarikan diri demi minta bantuan Konyuk. Mereka berhasil membobol jendela dekat kamar mandi dan memaksa Gende ikut agar tak melaporkan aksi mereka kepada Wajin. Setelah berhasil menemui Konyuk, Imbon langsung mengadukan semua perbuatan Wajin. Tanpa menunggu lama, Songwan dan Imbong kembali ke aula sekolah. Namun kali ini mereka membawa Konyuk untuk menghabisi Wajin. Baku hantam sengit terjadi. Di sela-sela pertarungan itulah Wajin sempat berpura-pura jatuh pingsan untuk menguji mental para muridnya. Sebelum akhirnya bangkit dan menumbangkan Konyuk dengan mudah. Sambil terkapar, Konyuk mengancam bahwa riwayat Wajin akan tamat seketika ketika bos besar mereka dari jaringan gangster asli akan datang menjemput nyawanya. Namun Wajin tak gentar, alih-alih menunggu, ia justru melangkah dengan gagah mendatangi bos gangster tersebut seorang diri. Menyadari bahwa lawan yang dihadapinya kali ini bukanlah anak sekolah, melainkan kriminal dewasa, Wajin bergumam dalam hati bahwa ia tak perlu lagi menahan kekuatannya. Pertempuran berdarah pun pecah dan Wajin berhasil menyapu bersih seluruh anggota sindikat tersebut hingga tak tersisa. Mereka semua hancur lebur, babak belur, dan hampir mokat. Melihat bos besar mereka tumbang, Songwan dan Imbon langsung bertekuk lutut. Mohon ampun. Wajin dengan tegas memerintahkan mereka untuk meminta maaf kepada seluruh murid yang pernah mereka rundung selama ini. Wajin juga mengatakan, jika kalian tak mau sekolah itu tak apa-apa, karena itu merupakan pilihan hidup kalian. Namun jangan mengacaukan hidup orang lain, dan jangan menganggap 1 menitmu sama dengan 1 menit orang lain. Karena setiap orang pasti memiliki tujuan hidup masing-masing. Tak lama kemudian armada kepolisian datang mengepung STM Gun untuk menangkap para siswa yang terlibat dalam jaringan gangster. Bersamaan dengan itulah BPHP resmi menetapkan aturan baru yang ketat, yaitu melarang murid bertato dan larangan membawa sepeda motor ke lingkungan sekolah. Tugas Wajin di STM Gun akhirnya selesai menyisakan senyuman lebar di wajah Yongju yang kini bisa belajar dengan tenang. Dan drama pun bersambung pada episode berikutnya. Pada bagian akhir cerita, kita diperlihatkan nasib Gende yang telah dibebas tugaskan sebagai mata-mata dan kini resmi bekerja di balik layar BPHP pada bidang analisa data. Sementara itu pihak oposisi politik mulai menyelidiki identitas asli Wajin karena kolom riwayat karirnya diberi label informasi rahasia negara. Pihak oposisi akhirnya menemukan fakta mencengangkan bahwa Wajin adalah mantan kapten pasukan khusus militer. Mereka mencoba memanfaatkan informasi ini untuk menggulingkan BPHP dengan mengaitkan latar belakang Wajin dengan isu diktator militer masa lalu. Cerita kemudian ditutup secara emosional dengan memperlihatkan sebuah foto lama. Foto kedekatan Wajin di masa lalu saat menghadiri pemakaman calon tunangannya yang nyawanya harus merenggut karena sebuah insiden tragis. Itulah alur drama pada episode kali ini. Melalui pesan Wajin kita diajarkan untuk menghargai waktu. Waktu yang kita sia-siakan untuk berbuat onar bisa jadi merupakan waktu berharga yang sedang diperjuangkan oleh orang lain demi bertahan hidup dan meraih impian. Terima kasih telah menonton alur film kali ini.
Semoga kalian sehat selalu dan diberikan kebaikan. See you. Wassalamualaikum.